Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifatul Mafidah. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyembuhan data uji asumsi klasik. Yang pertama pada uji normalitas dan yang kedua pada uji multikolonialitas. Untuk yang pertama yaitu penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang tertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Untuk jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal, yang pertama ada moderat positif, yang kedua ada substansial positif, yang ketiga ada severe positif, yang keempat ada moderat negatif, yang kelima ada substansial negatif, lalu yang keenam ada severe negatif. Untuk solusinya yaitu yang pertama moderat positif, bentuk transformasi data yang digunakan yaitu dengan SGRT atau akar kuadrat. Yang kedua ada substansial positif, untuk bentuk transformasi datanya yaitu dengan LG10 atau logaritma 10 atau LN. Lalu yang ketiga ada severe positif atau transformasi datanya yaitu dengan 1/X atau inverse. Lalu yang keempat ada moderat negatif, bentuk transformasi datanya menggunakan SGRT dalam kurung K-X, tutup kurung. Lalu yang kelima ada substansial negatif, bentuk transformasinya menggunakan LG10 dalam kurung K-X. Untuk yang terakhir yaitu severe negatif, bentuk transformasi datanya yaitu dengan 1/K-X. Untuk yang kedua yaitu penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, berarti terjadi multikol. Sebaliknya, jika tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikol. Faktor-faktor yang mengidentifikasi gejala multikol dalam model regresi, yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Untuk solusi alternatif dalam mengatasi gejala multikol dalam model regresi, yaitu yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikol dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, menggunakan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, yaitu melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk tampilan utama aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, kita akan melakukan penyembuhan data uji asumsi klasik pada uji normalitas. Yang pertama, kita import datanya. Kita buka dulu datanya yang akan kita gunakan. Jangan lupa untuk file tipenya yaitu dari Excel. Nah, di sini sudah ada. Kita open. Untuk datanya sudah terlihat di aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke variabel view, kita hilangkan desimalnya menjadi 0 biar lebih mudah. Oke, kalau sudah kita ke data view. Untuk yang pertama, yaitu kita harus cek data yang kita uji ini, apakah ada data yang tidak normal
dan harus disembuhkan atau tidak. Untuk caranya, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, di sini ada variabel income, kita masukkan ke dependent, lalu untuk variabel earn sampai age ini kita masukkan ke independent. Kalau sudah, kita klik Save, lalu kita checklist yang unstandardized. Kalau sudah, kita klik Continue, lalu OK. Nah, di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, klik List Dialog, lalu pilih One Sample QS. Nah, di sini kita pindahkan yang unstandardized res1 ini ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk output-nya sudah terlihat. Kita lihat di tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov atau One Sample QS ini. Kita bisa lihat untuk nilainya di signifikan totalnya. Nah, di sini untuk nilainya yaitu 0,00, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi untuk datanya yang kita uji tadi berarti tidak normal, maka datanya harus kita sembuhkan. Karena datanya tidak normal, maka kita harus cek masing-masing variabel agar mengetahui variabel mana yang tidak normal. Kita kembali ke halaman utama. Untuk caranya, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample QS. Nah, di sini kita keluarkan yang unstandardized, lalu kita masukkan semua variabel ini ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat variabel mana yang tidak normal dan normal. Untuk variabel yang tidak normal itu signifikan totalnya yaitu kurang dari 0,05. Bisa dilihat di sini untuk signifikan totalnya yang lebih dari 0,05 yaitu hanya yang EXP ini dengan nilai 0,200. Yang lainnya ini berarti datanya tidak normal. Jadi untuk variabel yang tidak normal dapat kita simpulkan yaitu yang income, earn, wealth, dan age. Kemudian saya akan menjelaskan penyembuhan data dengan melakukan transformasi data. Untuk melakukan transformasi ini, kita bisa menggunakan grafik untuk mengetahui bentuk transformasi apa yang akan kita gunakan. Kita ke halaman utama lagi. Untuk membuat grafiknya, yang pertama kita klik Graphs, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu pilih Histogram. Nah, di sini sudah terlihat, langsung aja kita masukkan satu persatu untuk variabel yang tidak normal tadi. Yang pertama, kita bisa masukkan income ini ke variabel. Jangan lupa untuk checklist display normal curve, lalu kita klik OK. Lanjut, untuk yang variabel kedua, caranya sama. Kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan yang earn, lalu kita klik OK. Lanjut yang ketiga, kita keluarkan, lalu kita masukkan yang wealth. Lalu yang terakhir, age. Oke. Nah, di sini untuk grafiknya sudah terlihat untuk variabel income. Jadi untuk variabel income ini, menurut saya lebih ke substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan LN. Lanjut untuk yang kedua, yang earn. Nah, untuk yang earn ini menurut saya juga lebih ke
substansial positif, yang berarti menggunakan transform datanya, yaitu ln. Lalu yang work, ini menurut saya juga yang substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln juga. Lalu yang terakhir, ada age, yang menurut saya juga substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln. Untuk selanjutnya, kita langsung aja untuk mentransform datanya. Kita kembali ke halaman utama lagi. Nah, untuk transform datanya, yang pertama kita klik transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di target variable ini, kita bisa isi dengan ln income age. Seperti ini. Lalu kita cari rumus ln. Di function group ini, kita cari yang ln. Nah, di sini sudah ada, lalu kita masukkan ke atas, lalu kita pilih yang income. Kita masukkan, kalau sudah kita klik OK. Di sini sudah ada untuk variabel ln income, kita lanjut ke variabel yang lain, kita klik transform, compute. Nah, di sini kita ganti yang earn. Kita masukkan yang earn, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut. Work. Di sini sudah diganti. Yang work kita masukkan. Oke. Yang terakhir, yang age. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah semua. Kalau sudah, kita uji normalitas kembali menggunakan data yang sudah kita transform ini. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, terus Linear. Nah, di dependent ini kita ganti dengan yang ln income. Di sini juga diganti semuanya. Kita keluarkan, lalu kita masukkan yang ln earn, ln work, yang exp, dan yang ln age. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik Save. Nah, di sini jangan lupa untuk checklist yang unstandardized. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel residualnya sudah terlihat. Lalu, kalau sudah, kita bisa uji masing-masing variabel apakah sudah normal atau belum. Untuk caranya, yaitu yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog. Pilih One Sample KS. Nah, di sini kita keluarkan dulu semuanya. Lalu kita masukkan yang ln, income ini. Lalu exp, sama yang lnh. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang signifikan total ya. Untuk variabel income, earn, work, exp, dan age,
sudah normal, yaitu di atas 0,05 semua. Jadi kita sudah berhasil untuk menyembuhkan data yang tidak normal tadi. Berarti untuk data ini semuanya sudah normal. Namun kita bisa coba lagi untuk cek uji normalitas dengan variabel gabungan. Kita kembali lagi. Untuk caranya yaitu yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu legasi dialog, One Sample KS. Nah, di sini kita keluarkan semuanya. Lalu kita pilih yang Unstandardized Res 2, kita masukkan ke tes variable list. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabel One Sample KS-nya. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di signifikan tutelnya, yaitu di sini dengan nilai 0,071, yang berarti di atas 0,05. Jadi, dapat diartikan untuk data yang kita uji ini sudah normal, atau kita sudah berhasil untuk menyembuhkan data tersebut. Lanjut, yang kedua, kita ke penyembuhan uji asumsi klasik pada uji multi-call. Yang pertama kita import dulu datanya. Kita pilih filenya. Jangan lupa untuk tipe filenya dari Excel ya. Saya menggunakannya. Kita pilih yang uji multi-call. Oke. Nah, di sini untuk datanya sudah terlihat di aplikasi SPSS. Untuk tahap yang pertama, kita bisa cek data multi-call apakah datanya terjadi multi-call atau tidak. Dengan cara yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu Linear. Nah, untuk income kita masukkan ke Dependent, lalu untuk yang lainnya kita masukkan ke Independent. Nah, kalau sudah kita klik Statistik, lalu kita checklist yang Collinearity Diagnostic. Continue, lalu kita pilih Plots, kita masukkan zipRat ke X dan Stressed ke Y. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik Continue, kita klik Save, lalu kita checklist yang Unstandardized, klik Continue, lalu klik OK. Untuk uji multi-call ini, kita bisa lihat di tabel koefisien dengan melihat kolom tolerance dan VIF-nya. Bisa kita lihat untuk yang pertama, variabel earn. Di sini untuk nilainya tolerance yaitu 0,455, yaitu lebih dari 0,01, dan untuk VIF-nya yaitu 2,195, yaitu kurang dari 10, yang berarti tidak terjadi multi-call. Untuk variabel yang kedua yaitu dengan nilai tolerance yaitu 0,505, yaitu lebih dari 0,1, dan VIF-nya yaitu 1,981, yang kurang dari 10, berarti juga tidak terjadi multi-call. Untuk variabel ketiga ada EXP, yaitu dengan nilai tolerance yaitu 0,100 atau 0,1, yang sama saja dapat dikatakan ini kurang dari 0,1 atau tidak lebih dari 0,1, yang dengan VIF-nya yaitu 10,077, yaitu lebih dari 10. Berarti dapat dikatakan untuk variabel EXP-nya ini terjadi multi-call. Untuk yang terakhir ada variabel age dengan nilai toleransinya yaitu 0,100 atau tidak lebih dari 0,1, dengan VIF yaitu 9,976 atau mendekati dengan nilai 10. Berarti dapat dikatakan untuk variabel yang age ini bisa dikatakan terjadi multi-call.
karena sangat tipis, dan untuk nilai toleransinya ini sudah berada di nilai 0,1. Jadi ada dua variabel yang berkorelasi tinggi yang mengakibatkan terjadinya multicol. Oleh karena itu, dua variabel ini harus kita simpukan. Baik, kita ke halaman yang pertama, ke halaman utama SPSS. Jadi, untuk menyembuhkan data multicol ini, saya akan mengeluarkan salah satu variabel atau meng-drop out salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, yaitu dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih Linear. Dependennya kita sama, tetapi kita akan mengeluarkan salah satu variabel yang korelasinya tinggi tadi, antara EXP dan H. Karena tadi lebih tinggi EXP, jadi saya akan mengeluarkan yang EXP. Kita keluarkan, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di kolom koefisien ini, untuk variabel X, sudah tidak terjadi multicol, karena pada kolom toleransi ini nilainya yaitu 0,826, yaitu lebih dari 0,1, dan VIF-nya yaitu 1,211, yang berarti di bawah 10. Jadi data tersebut sudah tidak terjadi multicol atau sudah sembuh dari multicol. Jadi, dengan kita mengeluarkan satu variabel yang berkorelasi tinggi tadi, kita dapat menyembuhkan data yang terjadi multicol. Bisa dilihat, karena kita sudah mengeluarkan variabel yang korelasinya tinggi, data ini sudah tidak terjadi multicol. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.